Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah atas berkah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat beribadah kepadanya. Dalam kesempatan ini, izinkan saya memberikan ceramah singkat mengenai keutamaan sholat tarawih pada bulan suci Ramadan. Pada awal malam bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita, baik itu dosa yang sembunyi-sembunyi maupun dosa yang terang-terangan. Allah akan meninggikan derajat kita dan Allah akan mendirikan 50.000 kota di surga. Pada awal bulan puasa, Allah akan mengampuni dosa kita, meninggikan derajat kita. Jadi jangan sampai kita melewatkannya. Mari kita sambut bulan suci Ramadan dengan penuh sukacita dan gembira, sehingga kita dapat berlomba-lomba dalam mencari amal ibadah serta pahala. Alhamdulillah atas kesehatan kita, atas diberikannya kesehatan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita senantiasa dapat beribadah kepadanya. Ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Tidur saja sudah ibadah, apalagi kalau kita beribadah, pasti akan mendapat banyak pahala. Di bulan suci Ramadan yang berkah dan penuh ampunan ini, salah satu amalan ibadah yang diutamakan selain berpuasa adalah sholat tarawih. Sholat tarawih bisa dilaksanakan secara berjamaah di masjid ataupun musola, atau dikerjakan secara mandiri di rumah. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat tarawih disebut sebagai qiyam Ramadan. Sholat tarawih hukumnya sunnah muakkad. Apabila dikerjakan akan mendapat banyak pahala. Kita semua tahu sholat tarawih hanya terjadi satu kali dalam satu tahun, yaitu pada bulan Ramadan. Sholat tarawih bisa dikerjakan selama 8 rakaat ataupun 20 rakaat. Kenapa dinamakan sholat tarawih? Karena pada zaman Rasulullah SAW, pada saat selesai melaksanakan 4 rakaat salat, beliau beristirahat sejenak. Pada saat itu, beliau membacakan sholat Nabi, berzikir, dan membaca kitab Al-Quran. Setelah kepergian Rasulullah SAW, sholat tarawih berjamaah kembali terlihat, yaitu pada zaman Umar bin Khattab. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berkata, apa keutamaan sholat tarawih pada bulan Ramadan? Nabi pun menjawab dengan sabdanya, pada malam pertama, ia akan dikeluarkan dari dosanya, seolah ia terlahir kembali dari rahim ibunya. Pada malam kedua, ia akan diampuni dosanya, kedua orang tuanya, apabila ia seorang mukmin. Pada malam ketiga, seolah-olah malaikat berseru di bawah ars, mulailah beramal, semoga Allah mengampuni dosa-dosamu yang terlewat. Pada malam keempat, seolah-olah ia mendapat pahala seperti ia membaca kitab Injil, Taurat, Zabur, dan kitab suci Al-Quran. Pada malam kelima, Allah Ta'ala memberikan pahala seolah-olah ia beribadah di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Selanjutnya, pada malam ke-6,
Allah Ta'ala memberikan pahala seolah-olah ia bertawaf di Baitul Makmur. Pada malam ketujuh, seolah-olah ia dinaikkan derajatnya seperti Nabi Musa alaihissalam dan kemenangannya atas Fir'aun. Pada malam ke-8, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepadanya apa yang ia berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada malam ke-9, sebagaimana ia beribadah kepada Allah, seolah-olah ia beribadah kepada Allah sebagaimana Rasulullah SAW beribadah kepadanya. Pada malam ke-10, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia kebaikan di dunia dan di akhirat. Selain itu, sholat tarawih berjamaah di masjid ataupun musola dapat mempererat tali silaturahim. Dan apabila seseorang mengerjakannya dengan rela, mereka akan mendapat pahala seolah-olah mereka sholat semalaman penuh. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang keutamaan sholat tarawih pada bulan suci Ramadan. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.